أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya teman-teman, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat. Dan salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, berakhlak mulia, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang Yahudi ini. Yahudi, ini moyang Yahudi ini, Bani Israel. Kenapa saya membahas ini, teman-teman? Karena kaum Yahudi itu menganggap kita umat Islam tuh rendah gitu. Menganggap umat Islam tuh pembantu mereka. Menganggap umat Islam tuh hina di pandangan mereka gitu. Nah, kita akan kupas nih, siapakah leluhur mereka itu, nenek moyang mereka itu siapa nih. Nah, ini terjadinya di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Di mana terjadi ini tuh pada kaum Bani Israel yang di sebuah desa yang bernama Madian. Kalau Madian sekarang tuh di antara perbatasan Suriah dan Saudi gitu kalau sekarang mah. Nah, ada apa nih sama nenek moyang Yahudi atau Bani Israel? Dulu pada zaman Nabi Daud tuh kaum Bani Israel tuh melanggar hari Sabtu gitu. Melanggar hari Sabtu yang telah Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66 dan An-Nahl 124 dan surat Al-A'raf yang paling lengkap nih, surat Al-A'raf 163 sampai 167. Ya Allah. Nah, kaum Bani Israel itu melanggar hari Sabtu. Nah, ada apakah dengan hari Sabtu ini nih? Ternyata hari Sabtu ini tuh yang kita awal ceritakan gini ya. Pada hari Sabtu ini tuh umat Bani Israel tuh full untuk beribadah. Kenapa mereka memilih hari Sabtu untuk beribadah? Tidak hari yang lain gitu. Kalau kita kan hari Jumat gitu, ada Jumatan. Kenapa mereka memilih hari Sabtu? Ternyata ada alasannya, teman-teman. Ternyata alasannya tuh karena Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Dari hari Senin, hari Ahad sampai Jumat. Nah, ada yang beranggapan mungkin hari Sabtu itu Allah tuh cuti gitu. Allah tuh libur gitu. Allah tuh istirahat. Allah tuh capek lelah telah menciptakan langit dan bumi. Padahal Allah membantah dalam Al-Quran, wa ma massana min lugub. Allah tuh tidak tersentuh oleh sifat lemah gitu, letih. Allah tidak tersentuh oleh sifat-sifat yang lemah gitu. Nah, umat Bani Israel tuh pada zaman Nabi Daud tuh semuanya dilarang untuk hari Sabtu itu, dilarang buat bekerja, semuanya tuh fokus untuk beribadah kepada Allah gitu hari Sabtu tuh. Nah, ada salah satu orang dari umat Bani Israel itu yang bandel gitu. Bawang yang bandel membuat lubang yang cukup besar. Karena kan umat Bani Israel tuh di Madian tuh dekat pantai, jadi rata-rata mata pencarian mereka
sebagai nelayan gitu, mencari ikan. Nah, ada yang bandel gitu. Karena anehnya tuh gini teman-teman, di setiap hari Sabtu tuh ikan-ikan tuh pada muncul gitu, pada terlihat. Ada yang sampai ke tepi pantai, ada yang loncat-loncat ikan tuh. Nah, iseng lah salah satu orang nih membuat lubang yang cukup besar di tepi pantai. Jadi kalau si airnya lagi pasang gitu airnya tuh. Jadi ikan-ikan yang di pinggir pantai itu masuk ke lubang. Jadi kalau surut tuh ikan tuh banyak gitu di lubang tuh. Nah, dia tuh membuat lubang tuh pada hari Jumat. Untuk hari Sabtu, pada hari Sabtu teh tidak boleh menangkap ikan sama sekali, tidak ada kegiatan untuk bekerja, fokus beribadah. Nah, dia tuh mikir gini, hari Sabtu tuh bisa dimanfaatkan beribadah tapi buat bekerja juga, tapi bekerjanya tidak terlihat gitu. Mencoba menipu daya Allah gitu dengan cara membuat lubang. Tapi dia tuh tidak mengambil pada hari Sabtu, mengambilnya pada hari Minggu. Nah, sudah buat lubang hari Jumat, hari Sabtunya beribadah, hari Sabtunya hari Ahadnya dilihatlah lubang itu. Ternyata di lubang itu udah banyak ikan tuh, dapat ikan hasilnya tuh. Nah, dia tuh berceritalah kepada tetangganya. Cerita kepada tetangganya, teman-temannya gitu, kepada keluarganya bahwa apa yang saya lakukan tuh mendapatkan hasil yang banyak gitu, membuat lubang, lalu membuat lubang di hari Jumat dan mengambilnya di hari Sabtu, di hari Ahad gitu. Jadi tidak melanggar aturan, padahal itu tetap melanggar aturan gitu, mencoba menipu daya Allah gitu. Nah, banyaklah yang ikutan, awalnya 1-2 gitu. 1-2 yang ikutan. Nah, awalnya itu mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ada yang lihat gitu. Nah, lama-kelamaan banyak yang mengikuti, hampir separuh desa, malahan separuh desa mengikuti hal yang melarang aturan Allah gitu, melarang aturan Allah. Nah, mereka melakukannya tidak lagi dengan sembunyi-sembunyi. Mereka pada hari Sabtu itu menangkap ikan dengan jaring, sudah dengan jaring menangkapnya. Mereka sudah tidak takut dengan azab Allah. Nah, di sini tuh teman-teman, Bani Israel di lokasi Madian itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang manusia yang soleh, orang yang soleh. Yang kedua, orang yang melanggar aturan Allah, yang menangkap ikan di hari Sabtu. Yang ketiga, orang yang diam gitu. Dia tidak memihak kepada yang soleh, yang tidak memihak kepada yang mengambil ikan gitu. Nah, orang soleh ini tuh menasihati kepada saudaranya yang menangkap ikan di hari Sabtu. Jangan menangkap ikan di hari Sabtu karena itu melanggar aturan Allah gitu. Nanti kamu mendapat azab. Lalu orang golongan yang ketiga ini tuh bilang begini, kenapa sih kamu menasihati dia? Padahal mah biarin aja urusan dia. Nanti yang kena azab juga dia. Nah, itu menurut orang golongan ketiga gitu. Dia pun membantah, orang yang soleh itu membantah golongan yang pertama tuh yang soleh itu membantah. Karena nanti semoga dengan saya menasihati, menegur saudara saya, semoga dengan usilah saya mereka mendapat hidayah. Jikalaupun tidak mendapat hidayah, saya nanti di akhirat dapat berhujah dengan kuat bahwa tidak menepi apa yang saya nasihati. Ya sudahlah. Mereka ini, orang yang bandel ini, yang melanggar hari Sabtu ini, tetap melakukan aktivitasnya dengan terang-terangan melanggar aturan Allah dan tidak lagi beribadah pada hari Sabtu gitu. Mereka fokus menangkap ikan di hari Sabtu, tidak lagi beribadah di hari Sabtu. Nah, karena ada ketakutan dari orang soleh ini, takut kena azab Allah gitu. Lalu orang-orang soleh ini tuh membuat pagar, membuat dinding yang sangat besar. Oh ya teman-teman, jadi si yang bandel ini, golongan yang bandel ini, yang menanggap hari ikan di hari Sabtu ini tuh berjumlah 70.000 orang. Dan orang yang soleh ini berjumlah 12.000 orang. Nah, jadi orang 12.000 orang ini tuh memisahkan diri, membuat dinding yang sangat besar agar jikalau ada azab Allah, mereka tidak terkena gitu. Nah, singkat cerita, jadi biasanya tuh di pantai itu rame, mau jam berapapun rame di pantai itu, di tepi pantai itu pada menangkap ikan atau hura-hura lah. Nah, suatu hari itu tuh
kok sepi gitu di pantai itu, di tepi pantai itu kok sepi banget gitu. Adalah satu orang yang ngecek gitu di orang yang soleh itu, orang yang golongan yang soleh itu mencek gitu, manjat ke atas naik, lalu melihat sekeliling di tepi pantai. Lah kok nggak ada orang gitu, pantesan sepi gitu. Dia coba lagi cek benar-benar dengan sesaksama gitu, ngecek, oh benar nggak ada orang gitu. Seksama mencek tidak ada orang gitu. Lalu turun lagi lah dia, lalu bermusyawarah dengan kelompoknya, bagaimana nih di tepi pantai benar-benar nggak ada orang, benar-benar sepi banget gitu. Apakah kita buka pintunya untuk melihat apa yang terjadi di luar sana? Lalu mereka berunding, bermusyawarah dan mendapatkan hasil kesepakatan bersama mufakat tuh, dengan membuka pintu. Nah, mereka pun membuka pintu. Waktu dibuka nih pintunya teman-teman, kaget lah si orang-orang soleh itu, kaget bahwa yang di balik pintu tuh mereka melihat kera yang sedang menangis. Ada yang mengatakan bahwa yang muda-muda gitu, yang remaja-remaja itu menjadi kera dan yang sudah tua menjadi babi. Nah, karena ulah mereka melanggar hari Sabtu gitu. Sebagai syariat mereka, kalau dulu itu di zaman Nabi Daud, syariat mereka itu beribadah kepada Allah hari Sabtu, tapi mereka melanggar dan mencari ikan gitu. Mereka mendapat azab Allah dengan menjadi kera yang hina. Nah, kera-kera itu menangis. Kera-kera itu mengenal siapa keluarganya di golongan orang-orang soleh itu. Ada bibinya, ada pamannya, ada mantannya misalkan. Ada mantannya, itu ada mantan aku. Tapi si orang soleh itu tidak mengenali mantannya gitu. Ini siapa gitu? Kok jadi monyet gitu? Mantan aku di mana gitu? Kok mantan aku jadi monyet, jadi kera yang hina gitu? Nah, jadi teman-teman, si kera ini, si kaum yang bandel itu 70.000 manusia itu benar-benar sudah menjadi dikutuk jadi kera yang hina. 70.000 orang nggak tanggung tuh, dikutuk menjadi kera dan babi. Lalu karena orang soleh ini takut melihatnya gitu, aneh, lalu ditutuplah pintu itu sama orang soleh itu, ditutup pintunya. Lalu, nah kejadian ini tuh diceritakan, Rasul menceritakan kepada sahabat. Kejadian ini tuh yang terjadi pada zaman Nabi Daud, kaum Bani Israel, diceritakan juga Nabi kepada sahabatnya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kan kaum Bani Israel pada saat itu dikutuk menjadi kera yang dihinakan oleh Allah. Apakah kera sekarang yang ada di hutan, yang ada di kebun binatang, apakah itu keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi? Nah, Rasul pun menjawab, bukan. Karena saat mereka diazab, tiga hari kemudian Allah musnahkan 70.000 manusia itu. Jadi tidak sempat untuk berkembang biak. Benar, tidak sempat berkembang biak. Jadi langsung Allah musnahkan mereka. Jadi yang sekarang ada di kebun binatang, yang ada di hutan gitu, itu benar-benar monyet, kera, keturunan kera gitu, bukan keturunan Bani Israel. Jadi yang menganggap kita itu hina, umat Islam itu hina, umat Islam itu pembantu mereka gitu. Pokoknya umat Islam itu hina di pandangan mereka. Ternyata nenek moyang mereka pernah dihinakan oleh Allah. Nah, lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kan ini kejadiannya pada zaman Nabi Daud alaihissalam gitu. Apakah akan ditimpakan kepada umat setelahnya, ya kepada umat Islam ini? Rasul pun menjawab, pasti akan ditimpakan kepada umat Islam ini. Jika itu terjadi ya Rasul, kapan kejadiannya? Kapan terjadi azab itu, kutukan itu? Ketika banyaknya biduan wanita, dangdutnya ya namun kawin tak dangdutan. Nah, biduan wanita yang pertama, dan yang kedua itu banyaknya alat musik, dan yang ketiga adalah banyaknya orang yang minum khamar. Nah, Allahu alam ya. Mungkin ada yang berkata bahwa emang mutlak perubahan gitu.
dari manusia menjadi kera, menjadi monyet, menjadi babi gitu. Ada yang mutak, ada yang mengatakan mutak menjadi seekor binatang kera, ada yang mengatakan berwujud manusia tapi akhlak kera gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ditutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, tsabit qalbi ala dinik, tsabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.